عبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نجانا لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك يا من دلنا وحدانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengasuh pengajian Al-Qur'an Nurul Jannah yaitu Ibu Nur Hayati atau Ustazah Nur Hayati. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dimudahkan segala urusan, amin. Rizkinya diluaskan oleh Allah, amin. Ya Rabbal. Kemudian yang saya hormati juga tak lupa ibu-ibu, para orang tua murid yang alhamdulillah pada sore hari ini berkenan hadir dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita yang hadir keberkahan daripada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua kelak di yaumil akhir atau hari kiamat nanti mendapat syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mengagungkan peristiwa yang sangat luar biasa yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya. Walaupun bulan Rajab sudah lewat berapa hari? 7 hari apa berapa hari? 8 hari ya, kurang lebihnya begitu ya. Tapi semangat kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkurang walaupun bulannya udah lewat. Apa-apa ya, kapanpun kita boleh memperingati Isra Mi'raj ya. Alhamdulillahnya kita tergolong orang yang percaya membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu. Seandainya kita bukan orang yang percaya, orang yang tak percaya dengan kejadian Isra Mi'raj, maka kita golongan orang-orang kafir. Karena itu ayat Al-Qur'an. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu ayat yang
menceritakan atau menerangkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kalian sudah tahu semua dah kisahnya? Hah? Masa tidak tahu? Tahu sikit-sikit, ya tak? Nah, tahu sikit-sikit. Karena kita setiap tahun memperingati Isra. Nah, Ustadz mau tanya, Isra itu apa? Hah? Isra itu apa? Maulidan. Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Kalau Mi'raj, Mi'raj apa Mi'raj? Hah? Ada yang tahu? Mi'raj itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit ketujuh, kemudian langsung ke Sidratul Muntaha, bertemu kehadirat Allah Subhanahu, ngadap kepada Allah, bertemu dengan Allah, kemudian dikasih perintah apa? Nabi disuruh apa? Disuruh, diperintahkan untuk Nabi balik ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa kurangi lagi 5, tak sanggup. Nah itu bolak-balik Nabi ya, sampai akhirnya tinggallah 5 waktu. Itu adalah perjalanan Isra Mi'raj ya. Nah, yang itu sudah tahu semua insya Allah. Tapi nanti kita belajar apa pelajaran yang kita dapat dari peringatan Isra dan Mi'raj ya. Peringatan Mi'raj itu, Isra itu Nabi diawali oleh Allah dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra. Subhana. Kita sering tidak nyebut subhanallah, sering tidak nyebut. Kenapa? Kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa kita pikirkan dengan akal, maka kita sebut subhanallah. Hari hujan nih, awalnya panas kayak gini, tahu-tahu hari hujan. Habis hujan timbul apa? Hah? Yang warna wangi itu apa nih? Pelangi. Bisa tidak kita manusia buat macam gitu? Hah? Habis hujan tiba-tiba muncul pelangi, warnanya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Bisa tak kita bikin kayak gitu? Manusia tak bisa bikin. Masa habis hujan timbul pelangi warnanya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Kenapa? Ini adalah kekuasaan Allah. Makanya kalau nengok pelangi itu jangan cuman diam aja ya. Jangan nengok pelangi, ih bagusnya ya warnanya, cantiknya warnanya, jangan kayak gitu cuman. Apa disebut? Kita sebut subhanallah. Karena kejadian itu, peristiwa pelangi, terciptanya pelangi itu di luar kemampuan akal manusia. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu tak bisa kita pikirkan pakai akal ya. Otak kita taruh di belakang kalau kita ingin mengimani, mempercayai Isra Mi'raj. Kenapa? Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, waktunya cuman beberapa jam. Nah, zaman dulu orang kalau mau jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, yang sekarang di apa tuh? Yang sekarang lagi perang sama Israel. Ya, berjalan dari Mekah ke Palestina itu sebulan baru nyampe. Kalau pakai onta, pakai pesawat aja lama. Nah, ini Nabi cuma beberapa saat. Sehingga dikatakan waktu Nabi nak berangkat tuh kan tidur dulu tuh. Tidur, pas tidur bangun. Pas balik dari Isra, kemudian Mi'raj, balik dipegang tempat tidur Nabi itu masih terasa hangat. Nah, coba kamu ya. Kamu nih baring di kamar ya, kasurnya kemudian keluar sebentar beberapa menit, balik lagi. Kalau keluarnya cuma 2-3 menit, 4 menit, 10 menit, masih terasa hangat enggak bekas tidur gitu? Hah? Kalau 10 menit, 5 menit masih terasa hangat enggak? Masih hangat. Ya, kalau 3 jam perginya baru
Tidak ada lagi, ya dak. Itu artinya apa? Perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj, naik ke langit yang ketujuh, balik lagi ke tempat tidurnya, terasa hangat masih tempat tidur Nabi. Artinya perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat cepat, sangat singkat, ya. Nah, bisa tidak orang berjalan sangat singkat kayak gitu? Kalau tidak, karena kekuasaan Allah, makanya diawali subhanalladzi asra, ya, bi'abdihi lailan. Nah, itu Isra dan Mi'raj. Jadi kalau nengok sesuatu yang ajaib, ya, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, maka ucapkan apa? Subhanallah. Ingat ya, jangan bagusnya itu tuh ya, cantiknya warnanya ya, gunung tuh kok bisa kayak gitu berwarna-warni pepohonannya. Nah, itu kita ucapkan subhanallah. Itu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, ya. Ini anak-anak, Bu, nanti bakal jadi penerus kita. Mudah-mudahan anak-anak yang menjadi ahli Al-Quran, jadi hafizah, amin. Mau tak jadi penghafal Quran? Insya Allah nanti tamat sekolah pondok ya. Nah, mondok di pondok tahfiz Quran, ngapal Quran. Karena banyak orang-orang sukses diawali dari menghafal Al-Quran. Tapi ingat ya, ngapal Al-Quran itu harus restu dari kedua orang tua, wabil khusus ibu kita. Ya, nah, suksesnya seseorang itu tak terlepas dari ibunya. Siapa orang-orang sukses? Seperti contohnya yang kita kenal Syekh Abdul Qadir Jailani, yang kita peringati setiap tahun pondok haulnya. Itu karena orang tuanya, orang tua perempuannya, single parent bahasa sekarang ya. Tidak ada lagi abahnya ya. Imam Syafi'i juga orang hebat, luar biasa, ulama terkenal. Siapa di baliknya? Karena dia punya ibu yang luar biasa. Jadi kalau enggak berkah, minta doa ibu. Bu, nanti aku mau ngapal Quran. Amin. Orang tua nih bisa jadi hebat, perempuan. Wabil khusus ibu. Ya, Anas bin Malik single parent juga. Dia tak ada abahnya, tak ada meninggal. Ya. Akhirnya dititipkan si Imam Malik Anas bin Malik kecil dititip kepada Rasulullah sehingga menjadi seorang ulama besar. Yang pertama doa orang tua. Yang kedua dengan guru. Hormat kepada, bakti kepada kedua orang tua, ya, doa minta kepada orang tua, kemudian harus guru juga kita hormati. Siapa ustazahnya? Siapa panggilnya siapa? Aci ya. Aci yang ngajarkan kita dari alif sampai ya. Iya kan? Nah, ini luar biasa. Kalian jangan lupa ya. Jangan lupa nanti kalau sudah besar. Kenal tak dengan Soekarno? Kenal. Siapa Soekarno? Presiden pertama Indonesia. Satu ketika ada cerita. Mau dengar cerita tak? Tapi syaratnya Ustadz cerita, kalian jangan cerita juga. Oke, siap? Soekarno itu pernah satu ketika dia lagi jalan. Biasalah kalau presiden jalan banyak ada pengawalnya. Ada pas pampres, ada polisi, ada TNI, ada macam-macam yang ngawal. Lagi pas jalan, di tengah perjalanan tiba-tiba Soekarno nengok ada seorang tua. Orang tua pakai sepeda ontel, pakai songkok, pakai sepeda ontel, pakai baju koko, pakai celana. Stop, kata Soekarno, berhenti dulu. Berhenti. Mobil semua sebanyak itu yang awal berhenti semua. Akhirnya apa? Turun Soekarno dari mobil, kemudian di stopnya tadi bapak-bapak tadi tuh langsung disalaminya, dicium tangannya, naik lagi ke mobil. Akhirnya kenapa? Ditanya orang di dalam mobil, Pak, tadi kenapa Pak? Kok berhenti? Siapa orang tua tadi? Kayaknya orang luar biasa tuh, orang istimewa. Sampai-sampai kita stop nih di perjalanan. Apa kata Soekarno? Bapak tadi itu adalah guru ngaji aku. Yang aku bisa tahu alif sampai ya
kemudian bisa baca Quran. Nah, gara-gara dia, makanya saking aku hormatnya kepada beliau, aku stop semua pengawalan-pengawalan yang banyak tuh, stop semua untuk supaya bisa bertemu dengan gurunya tadi, cium tangan. Ya. Kenapa Soekarno bisa jadi orang besar? Kenapa Soekarno bisa terkenal? Terkenal tak Soekarno? Bukan cuma dari Indonesia terkenal, di seluruh dunia orang kenal dengan Presiden Soekarno. Ya tak? Bukan cuma di Indonesia. Kenapa? Karena dia hormat kepada guru. Guru siapa yang dihormatinya? Guru ngaji. Kuncinya kalau kalian pengen sukses, pengen jadi orang hebat, mau jadi ustadzah kah, mau jadi ustadz kah, mau jadi dokter kah, mau jadi presiden, hormat kepada guru. Ya, kadang-kadang kita kalau dengan guru ngaji, kadang-kadang ya Bu ya, kadang-kadang kita kurang hormat dengan ustadz-ustadz yang besak-besak, wah luar biasa hormatnya. Padahal yang menyebabkan kita bisa baca Quran, yang menyebabkan bisa kenal dengan huruf hijaiyah itu guru ngaji. Makanya jangan lupa suatu saat kalau sudah jadi orang hebat, maka hormati guru, wabil khusus siapa? Guru ngaji. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian itu siapa? Orang yang belajar Al-Quran, kemudian wa'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi kakek kalau sudah bisa baca Quran, jangan lupa mengajarkan juga. Ustadz, aku sibuk Ustadz, nanti kalau sudah besar, aku sudah jadi anggota DPR. Nah tak bisa, ya tak bisa ngajar. Macam mana? Minimal ngajar anak. Ngajar anak-anak kita. Amin, Allahumma amin. Jadi kita doakan mudahan guru kita jadi orang hebat. Mudah-mudahan kita jadi orang hebat, tidak lupa sama guru ngaji. Ya, nih mama kita datang di sini ngantarkan luar biasa. Ibu-ibu kita yang ngantarkan kita untuk ngaji, untuk bisa baca Quran, apalagi memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Ya, bertemu dengan Allah, diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Nah, kita semua sudah tahu ceritanya, sudah tahu ceritanya. Tapi apa pelajaran yang kita dapat dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW? Perjalanan Isra dan Mi'raj itu pertama mendatar, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mendatar. Kemudian Mi'raj dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa tuh? Artinya apa? Artinya itu adalah perjalanan mendatar. Kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kita harus berbuat baik sesama manusia. Itu perjalanan mendatar. Kalau perjalanan naik ke atas, itu kita harus berbuat baik atau berhubungan baik kepada Allah. Jadi kalau hendak bagus, nak sukses, pertama harus baik dengan sesama. Dengan kawan baik, kita sesama tetangga baik, Bu. Ya, sesama jiran, sesama kerabat, sesama saudara, sesama manusia makhluk Allah, kita harus berbuat baik, berhubungan baik. Kalau kita Mi'raj ke atas itu Nabi Muhammad, apa maksudnya? Supaya kita bisa berhubungan baik kepada Allah. Artinya ibadah kita baik. Jangan orangnya ramah dengan sesama manusia. Dengan kawan ramah, dengan saudara ramah, tapi tidak pernah sholat. Nah, ini baik hubungan sesama manusia, tapi kepada Allah tidak baik. Ada tak gitu? Ada tak? Mana orangnya? Ada tak? Tidak ada ya. Mudah-mudahan yang di sini ngaji tidak ada. Baik sesama manusia juga, baik kepada Allah. Ada lagi orang baik kepada Allah, sembayangnya rajin, puasanya Senin Kemis tak pernah ketinggalan, tahajudnya tiap malam, sembayang sunnah tak pernah ketinggalan, tapi dengan orang tak baik, suka nyakiti hati orang, suka menghina orang, suka ngeje-ngeje. Ada tak tuh gitu? Orangnya alim, soleh, sembahyang tak pernah ketinggalan, tapi suka
nyakiti hati orang, suka caci maki, suka maki-maki, suka ngejek-ngejek. Ya, jangan ngejek-ngejek kah? Sembahyang rajin, sholawatan rajin, tapi suka ngejek kawan. Itu tidak baik hubungannya kepada sesama manusia. Tapi kok Allah baik, Allah tak suka juga macam gitu. Apa yang dikehendaki? Yang dikehendaki oleh Allah imbang. Baik hubungan sesama manusia, baik juga hubungan kepada Allah. Artinya ibadah kita 5 waktu kita kerjakan, kewajiban kita kerjakan, dengan kawan, dengan saudara juga kita bagus dalam bergaul. Itu hikmah, itu ibrah, itu pelajaran daripada Isra dan Mi'raj. Makanya perjalanannya datar dulu baru naik. Padahal bisa Allah langsung dari Masjidil Haram nak naik langsung ke Sidratul Muntaha, langsung ketemu Allah, bisa tak? Bisa tak? Bisa lah, Allah hendak ya tak? Allah tinggal bilang innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah pengen tinggal bilang kun, kata Allah. Jadi jadilah, maka fayakun, maka terjadilah. Kata Allah, ya Muhammad, langsung ketemu aku dari Masjidil Haram, langsung naik. Bisa tak? Bisa. Tapi Allah tidak mau kayak gitu. Kenapa harus dijalankan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha? Itu tadi supaya kita hubungan baik sesama manusia, hubungan baik kepada Allah. Ya. Nah, karena ini Al-Quran, karena ini pengajian Al-Quran, rata-rata murid sudah asar ya. Kalau asar nanti kasih kode ya, nanti kelewatan. Nah, karena kita belajar, karena kita seorang penuntut ilmu, ya, ilmu itu akan kita dapat apabila 3 hal nih. 3 hal dilakukan. Pertama, anak-anak yang menuntut ilmu harus memang betul-betul rajin belajar. Jangan mimpi kalau kita nak hebat ngapal Quran kalau kita malas ngaji. Ayahku pengen hafal 30 juz nanti umur tamat SD, tapi ngajinya bolong-bolong. Ngajinya setiap malam enggak? Apa setiap sore? Setiap malam. Setiap malam. Aku nanti tamat SD pengen hafal juz amma, tapi ngajinya bolong-bolong, bisa enggak hafal? Tidak hafal. Jadi kalau nak hebat, nak cepat, nak jadi penghafal Quran, harus rajin-rajin mengaji, jangan bolong-bolong. Yang kedua, macam mana supaya dapat ilmu? Yang kedua, khidmat kepada guru. Khidmat itu apa? Bantu, ikut, taat perintah guru. Jangan acik bilang, dosa kayak gini. Biarlah cik, aku nak kayak gini ngapalah. Nah, jangan. Harus ikut peraturannya. Apa kata acik bilang gini, ikut. Karena kata Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Ali? Man, allamani, harpan wahidan. Ana abdu man. Saya itu menjadi hamba bagi orang. Allamani harpan wahidan. Bagi orang yang ngajarkan aku 1 huruf. Kenal tak Sayyidina Ali? Tak kenal? Masa tak kenal Sayyidina Ali? Sayyidina Ali sahabat Rasulullah yang 4 itu. Kenal tak? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Siapa lagi? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ini kata Rasulullah apa? Ana Madinatul Ilm. Pernah tak dengar lagunya? Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Saya itu kata Rasulullah adalah kotanya ilmu. Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Jadi kalau nak dapat ilmunya Rasulullah melalui Sayyidina Ali. Kalau nak masuk ke rumah kita lewat apa? Pintu. Lewat pintu. Nah, nak masuk untuk mendapatkan ilmunya Rasulullah harus melalui Sayyidina Ali. Artinya Sayyidina Ali itu orang hebat yang memegang ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ana abdu katanya. Saya itu hamba kata Sayyidina Ali. Man allamani harpan wahidan. Bagi siapa yang mengajarkan aku 1 huruf. Nih acik ngajari alif katanya. Alif. Nah, hafal kita. Apalagi sampai ya. Berapa tuh? 27 huruf. Apa 28? 29. Nah,
Ya, hebat kita, bisa kita. Ali yang sehebat itu bilang apa? Ana abdu. Saya itu hamba. Hamba itu apanya? Artinya orang dulu kalau budak atau hamba itu disuruh tuannya apa aja mau. Kata tuannya ke sini ke sini, kata tuannya begini begini, kata tuannya begini begitu, ya. Jangan kata tuannya saya ini dia begitu, kata tuannya begitu dia begini. Jangan, ya. Makanya kalau nak hebat ikuti Sayyidina Ali, ya. Anak jadi orang hebat supaya berkah ilmu, nurut kata guru, taat kepada Sayyidina Ali aja yang seorang babul ilim kata Rasulullah, pintunya ilmu, dia taat kepada guru, apalagi kita bukan apa-apa, ya. Maka jadilah orang yang taat, khidmah artinya patuh nurut kepada guru kalau ilmu ingin berkah. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas, siapa yang ikhlas? Ibunya ikhlas, anaknya dititipkan kepada guru ngajinya. Nanti bilang, Cik, ini anak aku kuserahkan. Kalau dia bengak, marahi Cik. Nah, kalau dia tak nurut, marahi. Nah, gitu. Ikhlas ibunya. Tidak protes, ikhlas. Dan anaknya juga ikhlas belajar. Aku ikhlas diajarkan sama Acik, walaupun Acik bisa marah, bisa ditegur, ikhlas aku terima. Ini bisa dapat tuh. Jadi orang tua, anak yang belajar juga ikhlas, aciknya juga yang ngajar juga akan ikhlas kalau kaliannya nurut. Guru itu senang kepada murid yang dia taat, baik. Tapi kalau gurunya nyebelin, kurang ikhlasnya. Jadi karena kurang ikhlas guru, kurang juga ilmunya mendapat keberkahan. Jadi kamu nurut, orang tuanya ikhlas, guru ikhlas. Guru ikhlas, orang tua ikhlas, kamunya ikhlas, insya Allah ilmunya manfaat. Ya, ingat kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, kemudian mengajarkannya. Kalau mampu jadi ustazah nanti buka pengajian juga kayak Acik nanti, di mana tinggal buka pengajian juga. Kalau bisa mampu kalau tak mampu, kami tak mampu Ustadz ngajar banyak orang, cuma mampu ngajar anak. Dah anak nanti kalau kamu sudah punya anak, sudah besar, nah, ngajar adik sepupu, ngajar siapa nanti. Nah, tetap kita kalau bisa belajar dan juga mengajarkan. Ustadz juga dulu sekolah, tamat sekolah dari MTS, Ustadz sekolah PHI. MTS di PHI, aliyah di PHI, kuliah di Tungkal inilah. Ustadz kuliah S1 di STAI. Pernah ke Jawa sebentar. Dari mana Ustadz biayanya? Ustadz ngajar ngaji. Dulu Ustadz waktu MTS, dari MTS sudah ngajar ngaji ke rumah orang, tapi ngajar privat. Karena dulu kan kita sekolah ngekos. Ada orang minta ngajar ngaji ke rumah, Ustadz ngajar sampai berapa 10 orang. Nah, dari hasil itu Ustadz bisa sekolah. Sampai Ustadz kuliah masih tetap ngajar ngaji. Cuman sekarang lagi tidak sempat lagi. Tapi di pondok, Ustadz sekarang sudah diam di pondok. Tiap maghrib menjelang isya Ustadz ngajar Al-Quran. Tetap ngajar ngaji, ya. Karena itu perintah Rasulullah. Jelas Rasulullah bilang, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ingat aja ini, ya. Al-Quran itu berkah. Walau kita jadi orang sederhana, tapi kita hebat Al-Quran, paham Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang berkah, insya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya mendapat keberkahan daripada memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Quran, hafizah. Mudah-mudahan nanti jadi orang yang hebat, paham Al-Quran, ngerti Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kiranya sudah sampai waktunya, ya. Punya Ustadz sudah azan, ya. Jadi sudah sampai asar. Mohon maaf jika ada salah kata, sikap dalam perbuatan. Kepada anak-anakku sekalian juga Ustadz minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.